Nama aku Zenitra. Nama aku Sarah. Dan kita akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang ada di lab kimia. Tonton terus. Setiap alat yang ada di laboratorium memiliki nama dan bentuk yang berbeda berkaitan dengan fungsinya. Oleh karena itu, adanya pengenalan alat-alat agar mahasiswa dapat menggunakan alat-alat tersebut dengan tepat. Keberhasilan suatu praktikum atau penelitian sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan menggunakan alat-alat di laboratorium. Tujuan pengenalan alat di laboratorium. 1. Mempelajari dan mengenal alat yang digunakan di laboratorium. 2. Mengetahui fungsi dan cara penggunaan setiap alat. Alat-alat praktikum. Ada buret, neraka analitik, gelas ukur, pembakar bunsen, batang pengaduk, pipet volume, mikropipet, alo dan mortal, penjepit krus, rak tabung reaksi. Lalu ada cawan krus, labu ukur, plat tetes, botol Aquades, labu Erlenmeyer, pipet ukur dan gelas kimia, corong dan pipet tetes, bal pipet, pembakar spiritus, dan kawat kasa segitiga porselen. Fungsi alat yang disebutkan selama praktikum. Gelas ukur sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, misalnya reaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Buret digunakan untuk melakukan titrasi sampel dari larutan ataupun zat kimia. Buret sangat bermanfaat karena akan membantu melakukan pengujian analisis kualitatif secara volumetri. Neraca analitik untuk mengukur massa suatu zat, massa yang diukur oleh alat ini bisa berupa zat cair atau zat padat. Pembakaran bunsen. Pertama, biasanya pembakaran bunsen berfungsi untuk uji kualitatif dalam pengujian kimia yang memerlukan proses pemanasan. Kedua, untuk menguji kandungan alkali pada sampel uji. Ketiga, untuk proses sterilisasi peralatan laboratorium. Batang pengaduk untuk mengaduk campuran bahan kimia dalam tabung reaksi atau wadah lainnya. Pipet gondok atau volumetrik digunakan untuk mengambil larutan secara teliti dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung. Penjepit krus untuk membantu dalam mengambil wadah ketika masih dalam keadaan panas, sehingga pengambilan menjadi lebih mudah dan aman dari panas yang menghindari kontak langsung dengan kulit manusia. Fungsi rak tabung reaksi untuk meletakkan, mengeringkan, serta menyimpan tabung reaksi sehingga bisa tetap berdiri dan tertata rapi. Lalu, fungsi dari tabung reaksi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Fungsi cawan porselen mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Lalu kawat kasa dan segitiga porselen. Kawat kasa digunakan untuk mendukung wadah atau tabung reaksi di atas sumber panas. Segitiga porselen digunakan untuk menopang cawan penguap atau wadah yang perlu dipanaskan. Selanjutnya, pembakar spiritus berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses pengujian yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Pengujian ini biasanya bersifat kualitatif dalam kimia analitik. Mikropipet hampir sama dengan pipet biasa, hanya saja mikropipet memindahkan sejumlah volume larutan sangat kecil dan memiliki akurasi alat yang sangat tinggi. Alo dan mortar untuk menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Labu ukur membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Botol Aquades menyimpan Aquades dan digunakan untuk mencuci atau membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Labu Erlenmeyer untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa, untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. Bal pipet alat laboratorium kimia yang digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Gelas kimia, wadah penampung untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan pada laboratorium. Pipet ukur, memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Pipet tetes, digunakan untuk mengambil suatu sampel larutan dan tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi.
Corong sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Pelat tetes sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Cara pembacaan pipet volume dan pipet ukur. Pertama, kita harus atur bal pipet. Pencet tanda A lalu kempeskan bal, setelah itu pasang ke pipet volume. Untuk menarik larutan, kita perlu pencet tanda S. Perhatikan saat larutan mendekati batas garis merah pada pipet. Jika larutan melebihi dari batas garis merah, maka kita bisa pencet tanda E. Jika larutan mencapai garis merah dan berbentuk cekung, maka sudah selesai. Sama halnya untuk pipet ukur. Tapi saat mengukur larutannya, kita perlu menghitung volumenya dari bawah pipet. Langkah dan pengerjaan titrasi. Isi buret dengan larutan NaOH sampai tanda batas 50 ml dengan bantuan corong. Kemudian pasang statip. Ke dalam labu Erlenmeyer, masukkan 25 ml larutan HCl 0,1 N dan tambahkan 2-3 tetes indikator PP 1%. Titrasi larutan NaOH dari buret ke dalam larutan HCl dalam Erlenmeyer dengan hati-hati sambil membuka keran pelan-pelan sampai terjadi perubahan warna dari yang tak berwarna sampai menjadi merah muda. Baca skala pada buret dan catat volume NaOH yang terpakai. Kesimpulan dari laporan praktikum. Dari video yang kita tonton bersama, dapat disimpulkan bahwa masing-masing alat di laboratorium memiliki prosedur tersendiri dengan fungsinya masing-masing. Terima kasih sudah nonton video kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.